Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat undangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada amal yang lebih baik kita kerjakan kecuali berserah diri kepada Allah. Tak ada kalimah yang lebih indah kita ucapkan kecuali puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan tauladan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa bagi orang-orang yang beriman agar kamu bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ibadah saum telah diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang beriman sebelum kita. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membentuk ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut ada 3 kata yang kita tangkap makna intinya sebagai perintah dari Allah kepada kita semua. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Kewajiban puasa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tidak setiap manusia diseru dengan ayat ini. Hanya mereka yang beriman saja yang melaksanakan ibadah saum, yang diberikan kewajiban kepadanya sebagai orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pertama dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi orang beriman yang pertama, yang kedua adalah puasa atau saum. Saum artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu secara bahasa. Tetapi secara ruhaniyah, saum adalah mendekatkan diri di dalam langkah melaksanakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman, kemudian kata kedua adalah saum. Lalu ada kata yang ketiga dari buah ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun. Agar orang-orang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat undangan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang saat ini melaksanakan ibadah saum adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata tidak setiap orang mampu melaksanakan ibadah saum. Walaupun secara fisik dia mampu, tetapi keimanan kepada Allah menjadikan dia tidak mampu melaksanakan ibadah saum karena keimanannya terganggu, tercoreng, ternodai dengan hawa nafsu yang mempengaruhi dirinya. Sehingga dia tidak terpilih menjadi orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum.
Ibadah saum adalah ibadah yang sangat berat bagi mereka yang tidak ikhlas. Tetapi ibadah saum adalah ibadah yang sangat mudah. Ibadah saum adalah ibadah yang sangat menyenangkan bagi mereka yang hatinya terikat kepada Allah. Mereka akan menyambut saum ini dengan kegembiraan. Mereka akan melaksanakan siang harinya dengan amal ibadah dan menghiasi malam harinya dengan amal-amal perhiasan mahkota dari saum itu. Berzikir, bertaubat, seraya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Akan menjadikan manusia menjadi insan yang bersyukur kepada Allah. Akan menjadikan manusia menjadi insan yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah saum ini, Allah akan merubah derajat orang-orang yang beriman sampai kepada predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala. Antara orang-orang yang beriman diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Untuk apa? Agar suatu saat orang-orang yang beriman dengan melaksanakan ibadah saum iman dan wahtisaban akan sampai pada suatu saat yang disebut dengan derajat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan makna kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, hidayah dan ampunan kepada kita yang dengan ikhlas, dengan keimanan yang tinggi melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.